Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Akmal Akan dari kelas S1A Prodi DKV dengan NPM 202046500090. Dan kali ini video ini saya ingin menjawab semua pertanyaan dari materi ujian akhir semester pengantar ilmu komunikasi. Pertanyaan pertama itu saya akan jawab. Yang pertanyaannya itu jabarkan semua materi yang menarik yang saya tangkap. Materi menarik yang saya tangkap, yang menurut saya suka yang menurut saya menarik itu yaitu etika berkomunikasi. Dalam ilmu komunikasi atau dalam komunikasi, etika berkomunikasi itu ialah cara berkomunikasi dengan nilai akhlak yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, contohnya, jadi seperti contoh nyatanya itu seorang mahasiswa ingin berkomunikasi dengan dosen, semisal lewat pesan internet. Yang pertama itu, yang pembukanya itu pasti harus mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk selamat malam itu juga ada waktunya, jadi tidak boleh malam-malam banget, jam 8 juga itu batasnya mungkin. Nah, lalu dilanjutkan dengan kata maaf mengganggu waktunya ibu bapak dosen. Lalu dilanjutkan dengan isi pesannya itu. Isi pesannya itu juga harus menggunakan dengan kata-kata yang baik, sopan. Tidak boleh disingkat-singkat, takutnya itu dapat menimbulkan ambigu atau hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu di akhirnya itu digunakannya namanya penutup salam. Nah, sebelum penutup juga boleh mengucapkan maaf telah mengganggu atau sebagainya. Sebelum mengucapkan salam itu mengucapkan terima kasih karena sudah merespon komunikasinya. Jadi lancar, dan ditutup dengan assalamualaikum atau terima kasih dan selamat siang, pagi, malam, gitu. Lalu di dalam etika berkomunikasi juga banyak manfaatnya, yaitu proses komunikasi menjadi lebih lancar, lalu dapat diterima pesannya dengan baik oleh khalayak, dan dapat menjalin hubungan baik atau dapat menjalani tali silaturahmi dengan baik atau mempererat gitu misalnya. Lalu tidak seenaknya gitu dalam berkomunikasi. Lalu dapat dihargai oleh si khalayak karena si komunikator ini dia dapat menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan dengan baik, dengan benar, dengan sopan santun seperti itu. Nah, lalu diterima dalam bentuk hal yang baik juga seperti itu, dan pesan dapat diterima dengan lebih baik lagi. Pokoknya intinya itu, manfaatnya itu dari semuanya itu, pesannya dapat diterima dengan baik ya. Nah, itu adalah manfaat dari etika berkomunikasi. Lalu yang kedua, maksudnya yang nomor 2 ialah menjelaskan dari unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Nah, komunikator itu sendiri adalah pihak yang berinisiatif berinisiatif untuk memulai suatu percakapan. Nah, seorang komunikator ini juga berperan dalam pemberian tanggapan, menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, komunikator ini harus menguasai materi sebelum menyampaikan isi pesan kepada khalayak. Nah, maka dari itu komunikator menurut Hutton and Stewart harus memiliki syarat-syarat
yaitu proximity atau kedekatan kepada khalayak, lalu attractiveness atau mempunyai kesamaan dan daya tarik sesuai khalayaknya itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir dari syarat-syarat komunikator adalah similarity atau namanya itu kesamaan. Nah, kesamaan yang ini ialah kesamaan gender, kesamaan hobi, kesamaan agama dan sebagainya. Nah, di komunikator ini juga mempunyai namanya karakteristik komunikasi. Di antaranya adalah mampu mendengar aktif, menghilangkan kekakuan verbal, lalu berbicara dengan jelas, lalu mengenal audiens, fokus kepada audiens saya itu sendiri, lalu mengajukan pertanyaan, lalu juga menyampaikan pesan dengan jelas. Dan yang terakhir adalah mampu menyederhanakan pesan. Lalu dari komunikator ini juga memiliki keefektifan komunikator dapat dilihat dari faktor etos komunikator dan juga sikap komunikator itu sendiri. Nah, faktor etos komunikator itu ialah kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, maksudnya kepercayaan diri, lalu ketenangan, dan keramahan. Yang terakhir adalah kesederhanaan. Nah, jika ada yang ingin ditanya apa itu etos, etos adalah nilai dari seseorang yang merupakan gabungan logisi, esensi, dan konasi. Lalu juga ada yang namanya sikap komunikator. Sikap itu adalah suatu kesiapan, suatu kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan kegiatan atau kegiatan sosial, yang lebih tepatnya itu adalah untuk melakukan kegiatan yang ada di sosial masyarakat ini. Nah, faktor-faktor sikap komunikator itu ada sendiri adalah reseptif, selektif, dijektif, lalu ada juga namanya asimilatif dan transnitif. Nah, jika ada komunikator, pasti ada yang namanya komunikan. Komunikan itu sendiri adalah orang yang mendapatkan pesan dari si sang komunikator itu sendiri yang melalui media. Nah, di dalam aksi komunikan ini ada 4 formasi khalayak atau 4 formasi komunikan. Nah, yang pertama adalah kelompok atau publik. Pengelompokan sosial ini yang ada dengan karakteristik sosial berdasarkan bersama dari tempat, kelas sosial, lalu juga politik, budaya, dan sebagainya. Lalu ada juga namanya kelompok kepuasan. Kelompok kepuasan itu sendiri adalah terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan individu yang tertentu, ada yang melalui media, tetapi berkaitan dengan misalnya isu politik atau sosial itu sendiri. Nah, lalu ada yang namanya kelompok penggemar atau budaya satuan, atau budaya, maksudnya itu budaya cita rasa. Nah, terbentuk atas dasar minat pada jenis isi daya tarik tertentu akan kepribadian tertentu atau cita rasa budaya tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu juga ada beberapa jenis khalayak nih. Yang pertama adalah berdasarkan asal pesan, lalu berdasarkan fungsi khalayak, yang terakhir adalah dari aktivitas dalam menerima pesan itu sendiri. Nah, maksudnya apa itu? Berdasarkan asal pesan.
Nah, maksudnya itu adalah khayalat yang didefinisikan oleh si pengirim pesan, lalu khalayak yang didefinisikan oleh khalayak sendiri, lalu yang terakhir adalah khayalat yang didefinisikan oleh berdasarkan media itu sendiri ya. Lalu yang kedua yang tadi itu khalayak yang berdasarkan fungsi berdasarkan fungsi khalayak. Yang pertama adalah khalayak sebagai partner dialog, lalu sebagai klien, sebagai komunikan. Di dalam khalayak juga ada yang namanya khalayak berdasarkan segmentasi. Yang pertama adalah sebagai berdasarkan karakteristik, lalu yang kedua berdasarkan kepercayaan, lalu yang ketiga itu berdasarkan perilaku, lalu yang terakhir itu berdasarkan prinsip kemudahan akses ya. Lalu menurut Ruben dan Stewart, hal-hal yang mempengaruhi audiens adalah kebutuhan atau motivasi motivasi terhadap pesan, lalu sikap, kepercayaan dan nilai yang dimiliki khalayak, lalu juga ada namanya tujuan khalayak menerima pesan itu. Lalu menurut Gurevich dan Haas, ada 5 kelompok kebutuhan dalam mengkonsumsi media. Yang pertama adalah kebutuhan kognitif, afektif, integratif, dan kebutuhan untuk memperkuat kontak dengan kebutuhan untuk memperkuat kontak dengan keluarga, seperti itu ya. Nah, di dalam unsur-unsur juga komunikasi, komunikator menyampaikan sesuatu informasi kepada komunikan itu melalui atau bisa disebut sebagai pesan, karena perlu adanya pesan ada 2 jenis. Yang pertama adalah pesan verbal, lalu pesan non verbal. Pesan verbal adalah semua jenis simbol-simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasanya dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal, seperti itu. Nah, lalu di dalam pesan verbal itu ada yang namanya tata bahas verbal. Tata bahas verbal itu ada yang namanya fonologi, lalu ada yang namanya sintoksis, lalu ada yang namanya semantik. Nah, apa sih itu maksudnya fonologi? Fonologi itu adalah merupakan pengetahuan tentang bunyi dalam bahas, seperti itu. Lalu ada yang namanya sintaksis yang tadi. Nah, sintaksis itu apa sih? Merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Lalu yang terakhir tadi semantik, merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-kata, seperti itu kurang lebihnya. Nah, di dalam komunikasi verbal itu ada yang namanya keterbatasan bahasa ya. Keterbatasan bahasa itu maksudnya keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk menarik objek. Lalu ada yang kedua namanya kata-kata sifat dalam bahasa cenderung bersifat dikotomis. Maksudnya itu ada yang namanya kata-kata bersifat ambigu. Lalu juga ada kata-kata mengandung yang terikat konteks
terhadap budaya. Nah, lalu di komunikasi verbal ada juga namanya komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal itu apa sih? Komunikasi non verbal itu adalah lambang yang digunakan dalam komunikasi yang bukan bahasa. Asalnya gambar, artefak, bau-bauan, dan juga peribahasa mungkin. Karena gerak badannya kan. Bukan peribahasa, gerak badan gitu ibaratnya. Nah, pentingnya nonverbal ini adalah perasaan dan emosi lebih cepat disampaikan. Disampaikan ikut pesan nonverbal ketimbang pesan nonverbal itu. Jadi pesan nonverbal itu lebih cepat ditangkap karena nonverbal itu bisa dilihat dari mimik muka juga. Kalau misal seperti kalau lagi marah matanya melotot, sedih mulutnya nemble, bahagia ketawa-ketawa tuh. Di pesan nonverbal itu ada yang namanya pesan prosemik. Nah, pesan prosemik itu maksudnya mengenai jarak dan ruang. Contohnya itu persahabatan, pemimpin, dan bawahannya. Lalu ada yang namanya pesan artifaktual. Artifaktual itu melalui penampilan seperti kalau penampilannya rame-rame nih, pakai baju koko, berarti kan mau ngaji atau mau tahlilan. Nah, kalau terus juga pakai baju batik, berarti tandanya lagi ada mau kondangan gitu misalnya. Lalu ada yang namanya pesan linguistische. Nah, yang maksudnya itu nonverbal berhubungan dengan verbal. Yang membedakannya adalah cara penyampaiannya. Antara lain adalah nada, suara, maksudnya kualitas suara, lalu volume, kecepatan, dan ritmenya itu. Lalu ada yang namanya pesan, sentuhan, dan bau-bauan. Nah, maksudnya itu melalui sentuhan, tetapi yang paling sering dikomunikasikan maksudnya itu dikomunikasikan tanpa perhatian. Maksudnya itu seperti kasih sayang, takut, marah, dan bercanda. Seperti itu, kayak nggak kelihatan gitu. Nah, si sang komunikator ini untuk menyampaikan pesannya kepada si komunikan diperlukan namanya media. Media itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dari komunikator kepada khalayak itu. Nah, media komunikasi dari zaman ke zaman. Yang pertama itu dulu itu di zaman purba itu biasanya si sang komunikator itu dia menggambar-gambar di goa, di dinding goa. Itu yang pertama kali. Lalu di zaman terus berjalan ada namanya zaman industri, yaitu di tahun 1500 sampai 1970 mencetak pertama kali mesin cetak pertama tahun 1559 oleh Johannes Gutenberg. Nah, lalu pada tahun 1712 telepon dan radio mulai ada. Nah, di tahun 1883 nih koran di Amerika sudah muncul. Nah, lalu ada yang namanya zaman informasi dari tahun selanjutnya 1970 sampai tahun 2000-an.
sudah ada satelit atau antena. Nah, alat komunikasi lain yaitu selain yang ada di zaman-zaman tadi sebelumnya, di yang tadi saya sebutin itu tadi, ada yang namanya kalau misal di pos kamling ada alat komunikasi yang namanya kentungan. Nah, maksudnya di kentungan itu dan bisa menandakan ada yang maling gitu kan, diketok-ketok. Lalu di media ini ada yang namanya jenis-jenis media komunikasi. Yang pertama adalah media non massa, contohnya seperti surat, telepon, poster, spanduk, dan lain-lain. Lalu media massa seperti koran, tabloid, majalah, televisi, dan radio. Lalu yang baru-baru ini ada yang namanya media baru, nah itu internet. Nah, menurut Gurevich dan Haas ada 5 kelompok kebutuhan konsumsi media, yaitu kebutuhan kognitif, afektif, integratif, dan untuk memperkuat kontak dengan keluarga. Dan tadi seperti saya bilang tadi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah what the effect atau efek komunikasi. Menurut Harold Laswell, umpan balik maksudnya itu tanggapan dari sang penerima yang merupakan elemen kunci dalam rantai komunikasi. Nah, tanggapan atas pesan yang diterima oleh si komunikan itu adalah bisa jadi mengangguk, senyum, atau secara tertulis seperti itu di what the effect menurut Harold Laswell. Lalu di soal 3 itu apa sih hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi itu adalah segala sesuatu yang mengganggu prosesnya komunikasi, yang menghambat komunikasi dari maksudnya proses dari pengiriman pesan sampai ke penerima pesan. Nah, hambatan yang saya terima itu pada saat proses belajar mengajar sekarang itu seperti secara daring yang dikarenakan COVID-19. Nah, karena secara daring ini kadang tidak ada sinyal, karena itu membutuhkan sinyal. Nah, saat tidak ada sinyal pun proses komunikasi belajar mengajar bisa terhambat, bisa nggak jelas. Nah, lalu karena tidak boleh bertatapan muka, itu juga salah satunya proses belajar mengajar itu tidak bertatapan muka karena pandemi ini, jadi diperlukannya kelas online. Nah, selain itu, ini menurut dari pribadi saya, yaitu ketika saya sedang berbicara kepada teman-teman atau kepada dosen, saya tidak bisa ngomong R. Selama saya menjelaskan yang tadi ini, jika menurut khalayak kurang jelas terhadap huruf R, itu dia salah satu hambatannya, saya tidak bisa ngomong huruf R, saya cadel R. Nah, itu adalah salah satu hambatan komunikasi pada pribadi saya, itu dia. Yang keempat itu adalah hasil karya saya yang juga harus dijelaskan dengan unsur-unsur dari pandangan komunikator, komunikan, dan pesannya. Lalu kenapa sih memilih karya ini? Lalu entah itu karikatur, komik, atau meme. Oke, saya akan menjelaskan. Ini dia karya saya. Jika dilihat dari pandangan komunikator, ini adalah si sang komunikator itu menyampaikan pesan karya ini untuk memberikan penyampaian yang unik, di mana ada seseorang pendemo yang menggunakan
outfit yang mahal atau outfit sultan gitu. Nah, lalu dari pandangan si komunikan ini akan langsung paham dengan penyampaian pesan yang dilakukan oleh si sang komunikator itu. Ialah pesannya. Nah, dari pesannya itu, pesan si itu begini, pesannya itu pun ini berjenis verbal. Nah, ini menyampaikan informasi kepada khalayak bahwa pendemo ini menggunakan outfit yang mahal banget. Bisa dilihat nih, helmnya aja itu harganya 3.900.000. Helm Arai RX7X Nakasuga 21 harganya itu 9.400.000. Mahal banget gak sih? Lalu ada namanya alat komunikasi alat komunikasi Sena 20S Evo single pack yang harganya dibanderol 3.900.000. Mahal banget. Lalu biasanya pendemo itu untuk melindungi tangannya itu menggunakan sarung tangan. Lalu dia menggunakan sarung tangan mahal juga, sarung tangan Taiji RST 446 Scotch Match Glove, harganya 650.000. Nah, sepatunya pun juga ikut-ikutan nih. Dia menggunakan sepatu Jordan Nike Retro High, harganya 5.900.000. Jika ditotalkan semuanya ini harganya 19.850.000. Outfit benar-benar outfit sultan. Nah, kenapa saya memilih karya ini untuk menyampaikan pesan jika saya sebagai komunikatornya? Karena karikatur ini cara penggambarannya itu sederhana, lalu cara penyampaian pesannya pun juga dapat ditangkap cepat oleh si khalayak, karena ini jelas banget ya. Gambar helmnya, lalu mereknya juga Arai, harganya juga, lalu total outfitnya juga kelihatan kenapa dia disebut pendemo sultan seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan khususnya Bapak dosen Edo. Terima kasih sudah mengajari kami selama 1 semester ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tadi saya ucapkan atau keterlambatan atau kekakuan saya dalam menjawab pertanyaan UAS ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.